Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 11 September 2025, Pekan Biasa ke-23 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami datang dengan hati terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu. Ajari kami untuk mengenakan belas kasih, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran seperti yang Kau kehendaki. Semoga Roh Kudus menuntun kami untuk semakin serupa dengan hati Yesus yang penuh belas kasih. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 12-17. Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihi Allah. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaklah kalian saling mengampuni apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kalian. Hendaknya kalian saling mengajar dan menasehati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani untuk mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kalian lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan pengantaraannya bersyukur kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Pujilah Allah karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Pujilah Allah dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi.
Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Pujilah Allah dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Pujilah Allah dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Jika kita saling menaruh cinta kasih, Allah tinggal dalam kita, dan cinta kasih Allah dalam kita menjadi sempurna. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 6 ayat 27 sampai 38. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar,
akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Murah hati itu berani rugi demi kasih. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Awalnya saya sulit memahami paragraf terakhir dari Injil hari ini. Berilah dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Tetapi sekarang saya meyakininya bahwa kemurahan hati tidak akan pernah membuat kita rugi. Siapa yang memberi dengan tulus akan menerima kembali. Di zaman Yesus dulu, di antara para pedagang gandum, jelai, atau zaitun di pasar, ada pedagang yang curang dengan mengurangi timbangan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Tapi ada juga pedagang yang jujur dan murah hati. Ia mengisi wadah sampai penuh, lalu dipadatkan, diguncang-guncang supaya celah-celahnya terisi. Bahkan ditambahkan lagi sampai meluber, sampai masuk ke lipatan kantong jubah pembelinya. Itulah yang dimaksud Yesus dicurahkan ke pangkuanmu. Artinya, Yesus akan membalas berlimpah kepada orang yang murah hati melebihi ukuran manusia. Saya teringat pengalaman menemani istri berbelanja di pasar tradisional. Ada seorang pedagang kecil yang sering kali memberi bonus sebagai tambahan. Katanya, biar rezeki lancar, Bu. Secara hitung-hitungan, keuntungannya tentu berkurang. Tetapi ia melakukannya dengan wajah ikhlas dan senyum tulus. Inilah gambaran nyata dari murah hati, memberi lebih dari yang seharusnya, bahkan berani rugi demi kasih. Dan satu hal lain yang saya lihat dari kebiasaan Erna, istri saya itu, ia tidak menawar harga, bahkan seringkali tidak mau menerima uang kembalian. Sederhana tetapi penuh makna. Belanja di supermarket, terpikir pun tidak untuk menawar harga. Lalu kenapa di pedagang sayuran yang harganya hanya beberapa ribu rupiah itu saja mesti menawar habis? Kami tahu omset pedagang kecil itu menurun belakangan ini, kalah sama Freshmart, Foodmart, yang juga menjual sayuran dan lainnya. Inilah salah satu bentuk murah hati, rela berani rugi sedikit tetapi menolong orang lain untuk bertahan. Yesus menegaskan bahwa murah hati itu tidak membuat kita rugi. Justru Allah sendiri yang akan mengembalikan dengan limpahan berkat. Murid Yesus dipanggil untuk berani berbeda. Mengasihi musuh, mendoakan yang membenci, tidak menghakimi, bahkan memberi tanpa menuntut balasan. Dunia mungkin berkata kita kalah, tetapi di mata Allah kita menang karena menabur kasih. Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Itulah inti kemurahan hati, berani rugi di hadapan manusia, tetapi untung besar di hadapan Allah. Santo Paulus pun mengingatkan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Hendaklah damai Kristus yang memerintah dalam hatimu. Kolose 3 ayat 12-15. Itulah pakaian rohani orang beriman, pakaian murah hati. Rasul Paulus juga menegaskan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Bahkan Yesus sendiri memberi teladan yang paling nyata di kayu salib. Ia rela rugi nyawanya sendiri demi kasih kepada kita.
Itulah puncak kemurahan hati. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, memberi bukanlah semata-mata soal materi. Pemberian bisa berupa kasih, perhatian, pengampunan, doa, dan bahkan waktu. Allah sendiri yang menjamin kita tidak akan pernah kekurangan kalau kita mau memberi. Dalam hal memberi, bukan seberapa banyak yang kita berikan, melainkan seberapa banyak manfaat bagi yang menerima. Amin. Marilah sekarang kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami meneladani hati Yesus yang murah hati. Mampukan kami memberi dengan tulus, mengasihi tanpa pamrih, dan berani rugi demi kasih. Semoga hidup kami menjadi berkat bagi sesama, dan nama-Mu dimuliakan dalam setiap tindakan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.